Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kondisi ini yang saudara-saudara semua sedang alami. Punya kesusahan, lama dapat jawabannya. Punya kesusahan, lama dapat jawabannya. Punya hajat, lama kecapainya. Nah ini rata-rata nih. Punya gaji, enggak cukup. Barangkali ini kondisi ente pada punya kesusahan, lama dapat jawabannya. Punya hajat, lama kecapainya. Punya gaji, enggak cukup. Yang berikut ini juga Anda lagi nih. Punya usaha, malah bertambah-tambah puyengnya. Rungsing. Ya. Bila mana ini yang menjadi persoalan saudara saat ini, bolehlah saya ajukan satu sebab. Jangan-jangan saudara dalam keadaan tidak dirahmati Allah. Diajab sih enggak gitu, tapi kurang rahmat gitu. Dihajar sih enggak gitu, tapi kurang berkah hidupnya. Tidak dirahmati Allah, kurang berkah. Ya. Punya anak musingin, aturan nyenengin musingin. Punya banyak toko malah khawatir melulu. Jangan-jangan kurang rahmat. Salah satu penyebab kurang rahmat, kurang berkah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya ibadah sunnah. Apalagi penyebab lainnya, berantakannya ibadah wajib. Ini dia. Ibadah sunnah jarang gitu. Sholat malam kayaknya bisa dihitung tuh dalam setahun mungkin 2-3 kali gitu. Berantakan ibadah yang wajibnya. Tentu sebab utama lain adalah banyak dosanya. Sedikit amal solehnya. Supaya hidup kembali normal, punya susah kan wajar ya. Namanya orang hidup kan pasti ada susahnya gitu. Tapi kesusahan itu gitu, cepet sekali kembalinya gitu. Punya utang siapa sih hari gini? Orang yang gak punya utang ya kan? Ada yang gede, ada yang kecil. Tapi ada orang-orang yang hidup dengan utangnya tuh ada aja gitu, jalan buat bayar tuh ada aja gitu, subhanallah. Ada orang yang hidupnya tenang walaupun dia makannya Masya Allah cuman sama nasi, ayam goreng dikit, ikan bojair dikit, tempe tahu dikit, sayur asem dikit, sambalnya deh, cuma namanya lengkap. Ada orang-orang gitu loh yang makan cuman Masya Allah, nasi putih ya kan, sama sambal. Tapi kita ngeliatnya ngiri gitu, gile ya, dia bisa enak makan loh. Sementara kita punya duit tapi nggak bisa makan apa-apa. Sebab apa? Kolesterol, asam urat, ini pantangan, itu pantangan, ketemunya kerupuk lagi. Harus dikembalikan dulu. Hidup ente ini kalau emang kurang rahmat, harus banyak rahmatnya. Ibarat kata, kalau ente di tengah lapang kehujanan, ya wajar kan. Namanya tengah lapang. Ini kan yang aneh, ente di dalam gedung kehujanan, itu dia. Kalau ente tengah padang pasir, kepanasan, kegerahan, wajar. Lah ente di tengah AC, ente bisa kegerahan, bisa panas gitu. Karena dari dalam mempanas gitu. Pusing, kepala pusing, semua pusing. Kembalikan ini semua. Dengan cara apa? Pertama, kalau emang sedikit amal solehnya, banyakin. Kalau kurang ibadah sunnahnya, banyakin. Kalau
Berantakan ibadah wajibnya, sempurnain, rapiin. Kalau banyak dosanya, banyakin ampunan. Minta ampun pada Allah. Salah satu kemudian yang bisa mengundang rahmat ini yang kita pelajari pada pagi yang sekarang ini. Alhamdulillah, dengan latar belakang ini tempat favorit ini buat para santri Darul Quran. Ya, ini ada ikan-ikan piaraan saya ini atas izin Allah. Alhamdulillah, ikannya nggak ngerepotin. Dia nggak nyari makan sendiri, nggak berani keluar. Karena kita rapiin semuanya. Lihat, ikan-ikan ini kan bertasbih. Ikan ini bertasbih loh. Akhirnya makanan dipenuhin oleh Allah kan. Nggak ada yang kerja tuh. Lo tanya ikan, kerja di mana? Kenapa lo nggak kerja? Lo kan nggak mau makan. Enggak tau, dipenuhi oleh Allah. Lihat, tanaman-tanaman ini, rerumputan, dedaunan, semua diberi makan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bertasbih. Tiada waktu kecuali mereka udah bertasbih. Kalau kita enggak, kita banyak diemnya. Insyaallah setelah berikut ini kita akan belajar bagaimana sih menarik rahmat Allah. Salah satunya lewat ibadah sunnah yang dari Sabtu ke Minggu, Minggu ke Sabtu kita belajar untuk memperkaya hidup kita dengan amal-amalan sunnah. Jangan kemana-mana, setelah berikut ini saya kembali. Oke, saya tuliskan hadis dari Ibnu Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwa Allah merahmati mereka-mereka yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Kalau kemudian kita mau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini boleh kita pakai. Sebelum asar kita 4 rakaat geber. Nah, kita begini enggak gitu. Ternyata kita enggak gitu. Kemarin kita udah belajar beberapa waktu yang lalu. Nah, 4 rakaat sebelum dan sudah zuhur. Pertama, haramahullahu 'alan nar. Allah haramin jasad kita dari neraka. Terus di dalam salat zuhur sebelum dan sesudah, Rasul bilang innaha sa'atun tuftahu abwabus samai. Dia adalah satu saat di mana dibuka pintu-pintu langit. Dan Rasulullah menghendaki fa uhibbu, maka aku menghendaki ayas'adali amalun salihun. Rasul pengen pada saat pintu langit terbuka yang naik adalah amal soleh. Tapi kalau kita kan enggak, pas pintu langit ini lagi dibuka, yang naik apa? Kita lagi nambah makan. Kita lagi ngerokok. Itu yang naik tuh. Di jam-jam sangat strategis tuh. Sepaten banget bibirnya monyong. Masa yang naik yang begitu? Jangan dong. Yang naik pas salat sunnah 4 rakaat. Sebelum dan sesudah, cakep. Ente tuh gini loh. Ente kalau nggak dikenal penghuni langit bahaya. Bahaya ente. Bahaya. Sebab apa? Pada saat kita wafat nih, kita mau lewat mana? Pada saat kita wafat, mau lewat mana kita? Pasti lewat langit-langit kan? Saat. Coba kalau misalkan begitu kita lewat langit-langit, ternyata semua penghuni langit nyumpain ente. Pernah lihat maling yang digebukin, terus dibawa polisi, itu ada yang diludahin. Tahu nggak? Mampus lo, rasain, itu kan? Jangan sampai seperti itu kita. Malaikat nggak memberi rahmat buat kita. Apa kata malaikat? Ada sih malaikat yang datangi kita kalem. Insya Allah bro, di sana udah ditungguin malaikat Jabaniyah. Udah ada malaikat Jabaniyah nungguin, waduh jangan sampai begitu. Kalau bisa kita begitu meninggal dunia, malaikat-malaikat menyambut tangga bertangga sampai nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyambut gitu loh, keren. Kenapa? Karena malaikat mengenal kita sebagai orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sunnah. Subhanallah. Saya ulangi ya pemirsa, biar mantap ngajinya. Kalau saudara saat ini punya kesusahan, kan wajar toh? Tapi saudara nggak wajar, lama banget dapat jawabannya. Punya hajat, lama banget kecapainya. Punya gaji, nggak pernah cukup. Punya urusan, yang melulu. Gini ya, dicukupkan dan tidak itu bukan perkara kita ngatur duit, bukan. Tapi perkara Allah. Allah tuh kadang-kadang menyempitkan dan melegakan urusan. Ada aja kan ya? Coba ente pikir lah. Pemirsa semua coba mikir.
Ada di mana bulan Allah kayaknya nggak pengen gaji ente tuh ada. Ada aja gitu urusan. Yang hilang lah, yang mesti dikuret lah, yang mertua datang lah, yang ini itulah. Itu tanda Allah nggak pengen. Contoh, ente ngembat, 2 juta. Ngembat nih 2 juta. Pas hari yang sama ente gajian 2 juta. Terus mertua datang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mantu, emak mau minjem duit dong 2 juta. Terus kita ngasih mertua nih 2 juta. Nih mak. Disebutnya kebaikan dari mantu ke mertua atau bukan? Kita ngasih mertua tuh 2 juta, kebaikan bukan? Bukan. Itu namanya istidraj. 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 Apa istidraj? Arti gampangnya, ente dimainin sama Allah. Kira-kira Allah ngomong begini, ambil dah, ntar saya ambil lagi, gitu. Ambil sana, nanti aku yang ambil lagi. Oh, ente pikir kebaikan? Bukan. Bukan kebaikan. Itu namanya istidraj. Dan kalau ente kasih mertua lewat uang haram, malah namanya kejahatan. Itu membunuh mertua itu. Duit haram yang ente bawa ke rumah ente, ngasih siapa aja itu ngebunuh dia. Hati-hati. Hati-hati. Nah kalau ketemu persoalan kayak begitu, punya urusan, puyeng melulu, rungsing. Punya proyek, punya usaha, malah puyeng, malah rungsing. Barangkali kita dalam suasana tidak dirahmati Allah. Kurang berkah. Bisa jadi 4 hal ini, sedikit amal solehnya, kurangnya ibadah-ibadah sunnah, berantakan ibadah yang wajib, banyak dosanya. Nah, coba dimulai diberesin lagi hidup. Salah satu dimulai beresin hidup. Kita coba kejar amalan-amalan sunnah. Salah satunya adalah hadis dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Rahimallahu, Allah memberi rahmat imro'an, seseorang yang sholat qoblal asri arba'an, sholat sebelum asar 4 rakaat. Sholat 4 rakaat itu gimana? Ya 4 rakaat. Usolli sunnatal asri, gitu ya. Arba'a rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak usah tahiyat 2 kali, sekali aja tahiyatnya. Rakaatnya ketiga baca aja surat pendek lagi, nggak apa-apa. Rakaat pertama misalkan baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu, rakaat ketiga baca al-falaq, rakaat keempat baca an-nas, selesai. Siapa tahu Allah berkenan betul memberi rahmat. Rahmatnya gimana? Yang belum beristri dapat rahmat, punya istri. Yang belum bersuami dapat rahmat, punya suami. Yang belum punya anak diberi rahmat, punya anak. Yang belum punya usaha diberi rahmat, punya usaha. Yang belum punya toko dan seterusnya. Insya Allah. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Allah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu imro'an shalla qabla al-asri arba'ah. Artinya adalah Allah memberikan rahmat bagi yang melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat asar. Alangkah bijaknya buat para masjid yang menyediakan waktu yang cukup, para DKM masjid yang menyediakan waktu yang cukup untuk para jemaah yang mau melaksanakan sholat sunnah. Jadi di kandon kalau bisa ada penghitung waktu gitu. Kan suka ada tuh 7 menit, 6.59, 6.58, 6.57, 6.56, 6.55, terus sampai 6. Artinya tinggal 6 menit. 6 terus 05,
59, 0558, 0557, 0556, 55, 54, 53, terus ke bawah sampai akhirnya 5. Berarti tinggal 5 menit. Orang yang datang belakangan ngitung nih. Oh, masih ada 3 menit dia sholat 4 rakaat. Masih bisa tuh 4 rakaat 3 menit tuh. Tapi ketika misalkan tinggal 2 menit, kita sholatnya 2 rakaat. Kalau kira-kira datangnya tinggal setengah menit, jangan sholat dah. Nggak apa-apa, tapi niat udah dicatat. Jangan sampai justru Anda datangnya masbuk. Anda datangnya masbuk nih, udah tinggal tahiyat doang. Tahiyat juga tinggal salam. Jadi begitu ente ikut tinggal assalamualaikum. Jangan bos, kehilangan ini ntar. Masa nggak mau sih dikasih rahmat? Rahmat ini kan gift, hadiah. Istilahnya bonus. Ente punya gaji 4 juta, tapi bonusnya 14 juta. Mantap kan? Punya gaji 3 juta, tapi bonusnya 30 juta. Subhanallah, kira-kira begitu. Jangan sampai dicabut rahmat itu. Ada si toko, ada si barang dagangan, ada beras, ada ini, ada. Tapi yang dicabut rahmat sama Allah, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Sekalinya ada yang datang pakai pistol gitu. Apa kata nih orang? Saya udah bawa truk, perintahin semua orang masukin ke truk saya. Coba gimana tuh? Yang datang yang begitu gitu. Banyak loh hari ini. Banyak. Nah, perlindungannya juga di antara sana kan dengan sholat-sholat sunnah. Kita udah belajar tuh kan, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Hari ini belajar 4 rakaat sebelum asar. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi ada santri-santri Darul Quran pakai baju pramuka, ditanya oleh kita tahu nggak hadis tentang sholat 4 rakaat sebelum asar. Subhanallah, ternyata dia tahu. Dan bukan cuma dia yang tahu, tapi saudara juga sekarang udah tahu. Kalau sudah tahu, tidak melaksanakan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah buat saudara semua. Sudah tahu kok tidak melaksanakan. Kalau kemarin tidak tahu, nggak melaksanakan, mungkin nggak jadi soal. Tapi sekarang saudara sudah tahu. Jangan sampai saudara sudah tahu dan tetap tidak melaksanakan. Ustadz, bagaimana dengan saya? Ya, tidak bisa saya sholat begitu gampang. Tidak seperti saudara-saudara saya yang lain yang begitu gampang sholat. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar saudara bisa membanyakin sholat sunnah. Punya banyak waktu. Insya Allah kalau ente pada berdoa sama Allah, Allah akan kasih kerjaan, kasih bos, kasih majikan yang tidak membuat ente pada menjadi sempit waktunya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saat ini posisinya enak, jangan sampai kemudian dia tidak melaksanakan. Kalau diatur waktunya, insya Allah pasti bisa. Kita ulangi, pemirsa. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Nih, ulangi lagi yang kemarin kita pelajari. Ya, jangan sampai belajar yang ini yang lupa. 4 rakaat sebelum dan sudah zuhur. Harramahullahu alan nari innaha sa'atun tuftahu abwabus sama'i. Orang yang sholat zuhur 4 rakaat sebelum dan sesudahnya, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Api neraka tuh ente emang nggak tahu sih ya, jadi nggak takut. Padahal neraka itu luar biasa. Di neraka itu ada namanya pohon zakum. Jadi buahnya namanya buah zakum. Itu 1 tetes aja buah zakum jatuh ke dunia. 1 tetes nih, kan kita kalau makan melon, melon. Kalau makan melon kan suka ada pecahannya jatuh tuh, tetesannya jatuh. Makan apa lagi kita yang kira-kira ngeces? Semangka. Makan apa lagi? Durian ngeces ya? Mangga begitu kita buka aja kan keluar tuh. Saudara, kalau pohon zakum 1 tetesnya saja jatuh ke dunia, habis dunia. Iya. Pohon zakum itu 1 tetesnya aja, peng, jatuh ke dunia. Rasulullah bilang, halakat sakul, bakal hancur semuanya.
Nah sekarang ente diharamin tuh jasad dari neraka. Subhanallah kan. Enteng banget. 4 rakaat sebelum dan sesudah. Jajal dah. Mudah-mudahan saudara dientengin oleh Allah. Karena ada juga orang yang berat banget. Berat banget. Insya Allah. Terus 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di lain waktu pemirsa. Untuk Sabtu dan Minggu kita tidak berdoa bareng. Doa barengnya cuma ada di hari Senin sampai dengan Jumat. Ya, mudah-mudahan saudara semua dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Terus ikutin tuh doa bareng di Senin sampai Jumat bersama Yusuf Mansur lewat Antv bersama seluruh masyarakat yang melihat tayangan wisata Antv. Terima kasih banyak. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.